Assalamualaikum Bu Ikas. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kami semua sehat. Saya juga sehat. Bu Nur gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ikas. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ikas. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bu Ikas lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun nanti tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ikas lakukan. Dan kenapa kok hari ini kita melakukan percakapan praobservasi hal ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Ikas melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Ikas nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang baik dan sukses serta lancar untuk murid. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Ikas yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini Bu Ikas? Sebelumnya terima kasih Bu Nuryani, nanti sudah melakukan observasi dalam persiapan awal pembelajaran yang akan kami lakukan. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan di dalam kelas yaitu yang pertama, anak mampu mengenal dari ciptaan Tuhan. Kemudian anak terbiasa mentaati aturan main pada kegiatan di dalam kelas, karena nanti proses pembelajaran saya akan ada beberapa kegiatan yang itu juga melibatkan ke anak semua. Terus kemudian salah satu tujuan diantaranya anak mampu mengenal berbagai macam jenis ayam, karena kebetulan untuk pembelajaran hari ini kita mengangkat tentang binatang ciptaan Tuhan yang salah satunya adalah ayam. Jadi kami berharap nanti anak bisa mengenal bermacam-macam dari ayam tersebut, kemudian juga nanti menyebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri dari ayam tersebut, kemudian anak juga bisa menyampaikan apa makanan dari ayam, karena memang berbagai contoh nanti akan kami sampaikan. Kemudian juga anak memahami tentang bahasa ekspresif, dengan harapan ketika anak nanti menyebutkan ciri-ciri, menceritakan tentang ayam, anak itu mampu mengungkapkan bahasa-bahasa ekspresif. Kemudian juga anak mampu menjelaskan dari jumlah ayam, ini masuk ke ranah kognitif nanti pembelajaran juga akan kami lakukan di luar kelas juga, kemudian menghitung ada berapa ayam yang ditemui oleh anak-anak. Kemudian juga anak-anak mampu nanti berkreasi dengan menggunakan lospat atau bahan-bahan yang ada di lingkungan kita untuk membentuk ayam itu sendiri. Itu Bu Nur tujuan pembelajaran yang akan kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, itu tadi sudah ada tujuan Bu. Kalau untuk area pengembangan Bu Ikas, area pengembangan yang bagaimana yang ingin dicapai? Jadi dari semua kegiatan dalam pembelajaran kami, area pengembangan yang akan kami capai adalah nilai atau badan moral, kemudian kognitif, kemudian seni, kemudian sosial emosional, dan juga fisik motorik. Jadi semua aspek perkembangan akan kami masukkan di dalam rencana kegiatan yang akan kami laksanakan di dalam pembelajaran. Gitu Bu Nur. Itu tadi aspek-aspek pengembangannya lalu bagaimana Bu dengan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan dari segi strateginya, strategi apa yang sudah disiapkan, lalu model dan metode apa yang akan digunakan? Jadi rencana kami metode diantaranya adalah dengan unjuk kerja, kemudian juga ada bercakap-cakap, kemudian juga ada tanya jawab, kemudian juga ada pemberian tugas, kemudian ada praktek langsung, misalkan nanti kita akan memberikan makan kepada ayam jadi itu nanti biar anak-anak praktek langsung. Juga tadi di dalam tujuan kan menghitung, nah anak-anak langsung berhadapan dengan benda asli atau dengan binatangnya, kemudian anak-anak akan menghitung. Kemudian juga dengan observasi media-media yang akan kami laksanakan selain tadi praktek langsung di lapangan atau di luar, nanti kita akan melihat ayam juga dengan komputer Bu. Nanti kita akan menunjukkan sebelumnya dengan
bentuk ayam itu seperti apa saja, itu nanti akan kami sampaikan. Itu tadi model serta metode yang akan digunakan besok. Baiklah Bu Ikas, itu nanti kira-kira Bu Ikas, kapan pembelajaran yang disampaikan ini tadi akan dilaksanakan Bu? Jadi karena ini juga persiapan sudah kami lakukan, kemudian dari berbagai metode, kemudian media juga sudah kami siapkan. Insya Allah besok pagi Bu, besok pagi hari Kamis, insya Allah kegiatan ini akan kami lakukan. Oh iya, siap ya Bu Ikas. Itu nanti Bu Ikas nanti saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Besok Kamis saya akan menghadiri Bu Ikas. Nah, nanti setelah Bu Ikas melakukan kegiatan pembelajaran observasi ini, kita akan mengadakan lagi percakapan selanjutnya Bu. Karena percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi Bu. Terima kasih Bu. Semoga berhasil ya Bu besok pembelajarannya. Sebelum kita akhiri percakapan kali ini, apa yang Bu Ikas dapatkan dari hasil percakapan kali ini Bu Ikas? Jadi kami berterima kasih sekali dengan Bu Nur yang telah nantinya akan observasi di dalam pembelajaran. Dari percakapan kita bahwa kita menyatukan visi misi kita di Bunye, jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian dengan persiapan apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti, juga dengan perkembangan apa yang nanti bisa kita angkat dari pembelajaran di kelas. Jadi terima kasih sekali, ini akan lebih memfokuskan saya nanti di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Sami-sami ya Bu Ikas, terima kasih juga atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya. Kita akan berjumpa lagi besok Kamis pas waktu observasi. Terima kasih Bu Ikas. Sama-sama Bu. Mas Bian? Oh sakit batuk, Mas Bian sakit batuk, banyak minum air putih, nggih? Nggak usah minum yang dingin-dingin, minumnya yang anget. Cukup kalau batuk ditutup. Nah, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan yang Maha Esa, lindungilah kami dan bimbinglah panggil Kristina. Kalau kau suka hati panggil Desi. Diterangkan sama Bu Guru, banyak sekali ciptaan Allah ya di muka bumi ini, semuanya banyak sekali. Ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia, ada benda-benda ciptaan Tuhan yang lain. Anak-anak bisa ciptaan Tuhan yaitu binatang. Nah, salah satunya adalah apa ini? Ayam. Siapa yang pernah melihat ayam? Bapak tani duwe kandang gede. Ini namanya rumahnya ayam, namanya apa tadi? Kandang. Ada berapa ayam yang di dalam? Ada bisa ngitung? Ada 5. 1 ayam jantan, yang 4 ayam betina. Ini boleh kasih makan ayamnya. Saya satu-satu. Nah, satu-satu ya.
Assalamualaikum Bu Ikas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran tadi ya Bu Ikas ya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di sini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi Bu Ikas terkait dengan jalannya pembelajaran yang tadi Bu Ikas. Yang pertama tadi, bagaimana perasaan Bu Ikas terkait dengan observasi atau pembelajaran kelas yang sudah dilakukan sama Bu Ikas tadi? Bagaimana berlangsung, bagaimana Bu Ikas? Ya, terima kasih sekali Bu Nur. Sebetulnya sih ketika diobservasi sempat deg-degan ya Bu Nur ya, karena biasanya tidak ada yang mengamati, kemudian pembelajaran di kelas ada yang mengamati. Namun begitu saya merasa bahwa pembelajaran tadi lebih siap. Ketika saya mengajar di kelas juga lebih siap, karena memang sebelum kegiatan pembelajaran kita lakukan, kita kemarin sudah ada juga istilahnya perbincangan sebelum dilakukan observasi, sehingga kegiatan di kelas saya juga tadi merasa sudah siap seperti itu. Alhamdulillah tadi pembelajaran siap, jadinya lancar gitu Ikas. Lalu bisa diceritakan kembali Bu Ikas area pengembangan yang sudah dilakukan tadi di dalam kelas serta langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas Bu Ikas tadi. Bu Nur, terima kasih sekali. Jadi kemarin seperti yang saya sampaikan ke Bu Nur bahwa aspek perkembangan yang akan kita sampaikan di dalam pembelajaran itu ada nilai agama dan moral, kemudian ada kognitif, kemudian ada seni, kemudian ada fisik motorik. Semua tadi sudah ada di dalam pembelajaran. Di dalam nilai agama dan moral kita bercakap-cakap tentang binatang-binatang ciptaan Tuhan seperti itu. Tadi juga muncul di dalam percakapan awal. Kemudian nilai kognitif tadi juga ada kegiatan kita menghitung jumlah ayam. Kemudian juga di dalam kegiatan seni tadi ada ya Bu ya, kita membuat rospat, membuat bentuk-bentuk di dalam kegiatan tadi. Seperti itu Bu. Lalu Bu Ikas, menurut Bu Ikas sejauh mana area pengembangan yang disampaikan tadi ada aspek fisik motorik, kognitif, agama itu tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bu Ikas? Jadi pada prinsipnya memang aspek perkembangan itu semua tadi terangkum di dalam pembelajaran, namun memang belum semua maksimal ya Bu Nur ya. Jadi seperti tadi ketika kita ada kegiatan menghitung, tidak semua anak mau menghitung kan seperti itu ya. Ada beberapa anak yang menghitung secara lancar, tetapi ada anak yang hanya menunjuk 1, 2, dia tidak mengucapkan angka-angka itu dengan jelas seperti itu. Jadi memang kalau pada prinsipnya untuk secara umum semua terlaksana dengan baik. Oke, Bu Ikas. Lalu Bu Ikas, menurut Bu Ikas apa kendala tadi kan ada yang belum mampu semuanya ya. Apa kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses kegiatan itu Bu Ikas? Jadi kendala yang saya rasakan ya Bu Nur, di dalam kegiatan pembelajaran tadi memang kan ada kegiatan di dalam dan ada kegiatan di luar, sehingga ketika di dalam memang kita mengkondisikan anak ya untuk kegiatan-kegiatan di dalam. Nah ketika keluar itu pun kita harus mengkondisikan, tidak serta-merta anak-anak itu semua nurut langsung keluar kemudian kita menuju kandang ayam, tidak, ada yang lari ke sana, kemudian ada juga yang bermain dan lain sebagainya. Dan itu merupakan ya salah satu kendala dalam waktu ya mungkin ya Bu ya, sehingga tidak terus dari kelas kemudian keluar kita langsung prosesnya langsung bisa ini kegiatan di luar memberi makan ayam langsung terlaksana, tidak, tetapi memang kita harus mengkondisikan anak-anak dulu bagaimana mereka setelah keluar mereka bisa bersama-sama di situ seperti itu. Jadi kondisi anak ya yang kendala ya. Lalu mengapa Bu hal itu bisa terjadi Bu Ikas? Jadi mungkin memang perubahan suasana kelas ya Bu ya, itu sangat berpengaruh ya. Ketika di dalam kelas ini kan ruangan kelas ya, ada bentuk ruangan. Kemudian ketika kita ajak keluar kan kebetulan di halaman kita itu juga ada permainan, kemudian tempatnya juga luas. Nah kita kan mau menuju ke kandang ayam yang tempatnya ada di pojok ya. Jadi sehingga ketika anak itu berada di luar yang areanya itu luas, otomatis dia mestinya ingin tahu dulu ya, ingin mencoba, aku bermain dulu, aku mengamati ini dulu, baru kemudian
kemudian mengikuti kita di kedepannya seperti itu. Dari itu tadi ya Bu ya, kok bisa terjadi tadi ya. Lalu untuk rencana ke depannya Bu Ikas, untuk proses selanjutnya, proses pembelajaran selanjutnya itu nanti apa yang akan dilakukan agar hal tersebut, hal yang menjadi kendala tadi tidak terjadi lagi. Jadi mungkin ini menjadi evaluasi ya Bu ya, referensi dari kita, dari saya sebagai seorang guru. Mungkin nanti ketika akan ada perpindahan kelas ya, dan perpindahan tempat di dalam pembelajaran, ketika suasana di dalam kelas kemudian mau kita ajak ke luar kelas, mungkin sebelumnya kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak. Kemudian kita akan terangkan lebih jelas ya. Jadi step apa yang akan dilakukan anak ketika nanti berada di luar kelas. Mungkin seperti itu Bu, sehingga anak-anak paham apa yang akan kita capai, kemudian paham juga tentang itu tadi aturan-aturan yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran. Begitu Bu Nur. Baik Bu Ikas, mudah-mudahan apa yang ingin direncanakan Bu Ikas dapat terrealisasi untuk pembelajaran selanjutnya. Saya tunggu ya Bu Ikas ya untuk bincang-bincang kali ini. Saya cukupkan sekian ya Bu. Belum Bu Ikas, masih ada. Oh, apa Bu Nur? Masih ada yang dilupakan? Iya, kira-kira Bu Ikas kapan seperti rencana tadi ya untuk perbaikan tadi akan dilakukan, perubahan tersebut akan dilakukan Bu Ikas. Jadi mungkin kan nanti materi ini masih berlanjut di semester berikutnya ya Bu Nur ya. Kemudian nanti kita juga mungkin untuk materi itu nanti kami rancang sedemikian rupa sehingga anak-anak lebih menarik dan anak-anak lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Insya Allah akan kami rancang di semester 2. Mungkin di awal semester 2 nanti pembelajaran akan kami lakukan dengan tema yang sama tetapi dengan metode dan dengan cara yang berbeda agar lebih menarik. Terima kasih Bu Ikas, mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama atas waktunya Ije. Sama-sama. Saya mohon maaf ya Bu jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.